Madam Web, kegagalan menyedihkan dalam sinema superhero Sony. Setelah kesuksesan Marvel Cinematic Universe, industri perfilman menyaksikan lonjakan baru dalam pembuatan semesta bersama antara Marvel dan Sony, dengan harapan Sony bisa mendapat sebagian kecil dari kesuksesan yang diraih oleh Marvel. Namun, percobaan ini sebagian besar banyak yang gagal dengan banyak upaya yang terhenti begitu cepat. Mungkin contoh paling ikonik adalah Dark Universe milik Universal yang berakhir setelah satu film yang merugi, meskipun sebelumnya telah di-hype secara besar dengan janji kesuksesan yang akan datang. Hal ini dapat dianggap sebagai suatu hal yang patut dihargai melihat usaha-usaha ini yang terus berlanjut meskipun menghadapi kegagalan komersial di box office perfilman. Dengan DCU yang mengakhiri perjalanan tahun lalu untuk fokus pada awal yang baru di bawah arahan James Gunn, ini membuat Sony Spider Universe atau SSU naik satu tingkat dalam hierarki semesta bersama superhero. Setelah absen pada tahun 2023 gara-gara ulasan Morbius yang cukup buruk yang tayang pada tahun 2022, SSU kembali dengan penuh semangat pada tahun 2024 dengan merilis 3 film yang dimulai dengan Madam Web yang disutradarai oleh S.J. Clarkson. Bersetting pada tahun 2003, Madam Web mengikuti seorang paramedis bernama Casey yang diperankan oleh Dakota Johnson yang mulai memiliki penglihatan singkat tentang masa depan. Penglihatan ini membawanya kepada 3 gadis remaja yang dikenal oleh seorang pria misterius yang mencoba membunuh mereka. Pria tersebut adalah seorang penjelajah bernama Ezekiel yang memiliki sejarah dengan ibunya Casey, bergabung dengannya dalam sebuah ekspedisi ke Peru tepat sebelum kematian sang ibu saat si Casey masih dalam kandungan. Casey yang masih mencoba memahami kekuatannya harus merumuskan rencana untuk melindungi gadis ini dan mencari tahu apa yang diinginkan oleh Ezekiel sebelum dia berhasil membunuh ketiga gadis ini. Meskipun mendapat tanggapan kritis dan bervariasi, Sony atau SSU semestanya memberikan hiburan yang khas meski bodoh yang jarang terlihat dalam film mainstream hingga saat ini. Namun, Madam Web kehilangan pertahanan ini seketika menjadikan salah satu film terburuk tahun ini. Sangat membosankan dan tidak jelas. Madam Web adalah film yang tidak memberikan energi pada logika atau arah cerita. Menguraikan film ini secara perlahan, kegagalan yang paling membingungkan dalam film ini adalah kurangnya sebagai film superhero. Cerita superhero sudah terlalu sering dipakai dalam beberapa dekade terakhir dan banyak dari tropnya yang terasa klise dan mudah ditebak. Madam Web bukan hanya mengikuti formula yang membosankan, tetapi juga melakukannya dengan sangat buruk. Salah satu kelemahan utama dari karakter ini adalah bahwa kekuatannya, jujur saja, sangat sulit diadaptasi ke layar lebar. Setidaknya dalam penyajiannya dalam film ini, editing yang dilakukan oleh Lake Folsom Boyd secara konsisten kasar, tetapi desain visual yang diberikan untuk menghidupkan kekuatan yang berkembang milik Casey sungguh membuat pusing. Kilatan cahaya yang terburu-buru dan pemotongan gambar terasa membingungkan dan murahan. Tidak membantu bahwa kekuatannya secara konsisten tidak masuk akal dengan logika. Bagaimana mereka bisa bekerja dengan konsep yang berubah di setiap adegan dan tidak satu pun dari itu terasa memikat atau menggembirakan. Saat tiba waktunya untuk beraksi dalam film, kelemahan mendasar ditemukan dalam kekuatan film ini. Untuk mengalahkan musuh, Casey hanya perlu mengikuti penglihatannya tanpa menunjukkan inisiatif atau usaha lain selain mengikuti apa yang diberikan kepadanya. Secara tradisional, seorang superhero akan menunjukkan ketekunan untuk usaha dan mencapai tujuannya.
menciptakan karakter yang memikat yang ingin diakui oleh penonton. Karena sifat kekuatan Casey, usaha ini tidak pernah terlihat dan adegan aksi kehilangan bobot akibatnya. Tanpa masuk ke dalam bocoran ceritanya, perlu dicatat bahwa realisasi Spider-Woman sebagai karakter adalah taktik murahan yang memalukan untuk membujuk penonton masuk ke dalam bioskop untuk menjanjikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dalam film. Mereka yang pergi ke dalam film ini untuk menonton di bioskop ingin melihat karakter-karakter ini beraksi, pasti akan kecewa karena mereka tidak pernah melihat Spider-Woman benar-benar beraksi, semuanya tanpa kostum. Di sisi lain, pertarungan Ezekiel, sang penjahat utama yang sangat dangkal dengan motivasi yang paling lemah, kekurangan kedalaman karakter dan efektivitas si penjahat utama, ini tidak pantas berada dalam pertarungan superhero. Belum lagi kepribadian si penjahat utama ini di sepanjang film, di luar motivasi dan latar belakang dasar yang luar biasa, karakter-karakter sepanjang film kehilangan identitas dan terasa seperti kerangka manusia yang sebenarnya tidak ada. Dan anehnya, si penjahat utama jarang sekali berbicara dengan mulutnya. Saat dia berbicara, lebih banyak kamera sedang menyoroti bagian lain, seolah lip sync saja. Entah ada apa dengan hal aneh ini, sehingga penonton merasa kalau si penjahat ini diperankan oleh orang lain pada saat berbicara. Ketidakpikiran dan kurangnya usaha ini juga terlihat dalam naratif dan dramanya. Sebenarnya dalam film ini mau ke arah mana? Bukan hanya film ini hampa, tetapi sepenuhnya tidak logis di setiap bagiannya. Meskipun bersifat fantastis dengan cara alami dan meninggalkan kenyataan, film ini bahkan tidak berusaha membuat pilihan karakter atau bahkan dinamika dunia yang membuatnya ada dalam akal sehat. Semuanya terlihat dalam ketidakmasuk akalan, sehingga penonton terasa tidak mungkin untuk tenggelam dan terhanyut dalam perjalanan sebenarnya yang dimaksud dari film ini. Perjalanan ini bahkan tidak mencoba menyiapkan cerita sebagai puncak emosional di akhirnya. Terasa sah dengan kesimpulan besar bahwa film ini hanya mencari kepuasan yang tidak pernah ada dalam durasi film tersebut untuk membawa kehidupan pengaturan tahun 2003. Film ini juga memiliki kebiasaan yang mengganggu mata dengan melemparkan referensi ke era tersebut dengan cara yang dipaksakan. Salah satu yang paling mencolok bagi penonton adalah iklan dari produk-produk yang memang menjadi sponsor untuk film ini. Dalam aspek pembuatan film yang mendasar, Madam Web berhasil menemukan tingkat kegagalan yang baru, bahkan melampaui kegagalan yang sudah disebutkan sebelumnya di film Morbius. Visualnya sangat buruk dengan pemotongan gambar yang digabung-gabungkan, yang terasa malas edit, yang tidak pernah memberikan kekaguman atau membuat penonton berimajinasi. Film ini bahkan tidak mencoba sebagian besar ADR-nya, menciptakan beberapa adegan paling memalukan dari setiap rilisan utamanya, terutama ketika berbicara tentang penampilan Rahim dengan dialognya yang sebenarnya tidak sejalan dengan gerakan mulutnya. Meskipun banyak film buruk di setiap tahunnya, sebagian besar setidaknya dapat mempertahankan standar pembuatan film yang mendasar, sesuatu yang gagal dicapai oleh Madam Web. Meskipun banyak yang memuji studio karena menggunakan anggaran atau modal yang lebih kecil, yaitu cuma 80 juta dolar saja dalam konteks anggaran yang biasanya diberikan untuk jenis rilis seperti ini. Jelas, Madam Web menderita dari kekurangan sumber daya dan perhatian di setiap tingkatannya. Jika ada satu bagian film yang cukup baik, itu mungkin terletak pada penampilan pemeran utamanya. Meskipun bisa diprediksi bahwa secara keseluruhan Dakota Johnson kesulitan menemukan pijakan dalam peran utama superhero seperti ini. Meskipun beberapa baris komedi yang lebih kuat, seluruh pemeran lainnya agresif baik. Adam Scott memainkan perannya dengan baik sebagai rekan kerja Casey yang terlibat dalam konflik dalam film. Dalam konteks semesta Sony atau SSU, Madam Web adalah salah satu bencana
Terburuk dalam ingatan penonton atau fans superhero tahun ini, tidak hanya film ini membosankan, hampa, dan bodoh secara tidak kompeten, tetapi fitur ini bahkan tidak dapat mengeluarkan usaha untuk mencapai norma pembuatan film yang mendasar, menghasilkan produk akhir yang benar-benar memalukan untuk semua penonton yang terlibat. Meskipun trailer dan promosi film ini layak dijadikan meme, tapi fitur akhir filmnya tidak pantas mendapatkan nasib itu, dan sebaliknya. Sebaiknya film ini dihindari oleh semua penonton. Sayang sekali, uang yang dikeluarkan kalau hanya untuk menonton film sekualitas film seri TV saja. Nah pemirsa, begitulah adanya film ini sekarang menjadi sebuah film yang membosankan, berjalan lambat, dan dianggap sebagai film seri TV biasa, tidak layak masuk ke dalam bioskop. Drama dan aksinya pun jauh lebih dominan dramanya, apalagi dengan pengulangan-pengulangan adegan saat deja vu. Selalu mengulang adegan yang sama sampai beberapa kali. Tentu saja hal ini membuat penonton merasa rugi dengan durasi 2 jam menonton. Aslinya jika tanpa pengulangan adegan, pastinya waktu itu akan sangat berharga. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Selamat menonton dan pastikan apakah yang dibahas dalam review ini benar atau tidak.